Bab 801/801 Daun Pohon Kehidupan. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Iblis Xiu, segera gunakan cakar besi logam untuk melawan. Boom! Dengan suara keras, kapak pangu milik Chukin jatuh di cakar besi logam Iblis Xiu, dan dalam sekejap, Iblis Xiu langsung berlutut di tanah. Kapak Chukin jatuh, langsung seolah-olah orang bisa melihat jalan runtuh, dan langit dan bumi retak. Pada saat ini, tanah benar-benar berubah menjadi ketiadaan, dan akibatnya yang mengerikan langsung mengusir semua puluhan ribu binatang buas dunia bawah, dan binatang buas dunia bawah di bawah setengah kaisar langsung terbunuh, memperlihatkan para dewa. Ah! Raja Iblis Xiu mati-matian mencoba mengambil kapak pangu milik Chukin, tetapi seolah-olah ada galaksi yang menekan tangannya, sehingga alih-alih melawannya, dia malah tertebas ke tanah. Pada akhirnya, Chukin langsung membunuh Raja Iblis Xiu dengan kapak. Melihat pemandangan ini, Huoninger dan yang lainnya membuka pupil mereka, dan binatang buas dunia bawah yang tersisa bahkan lebih ketakutan, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, dua binatang buas yang sangat besar, dengan kekuatan tak terbatas, terbang dari Xiongguan, seperti bintang, menghancurkan binatang buas dunia bawah ini. Dalam sekejap, langit dan bumi memudar, matahari dan bulan memudar, binatang buas yang ganas ini mengantar pada akhir hari. Kedua binatang buas ini adalah lengan kecil dan unicorn darah naga. Dapat dibayangkan bahwa di bawah dampak super dari keduanya, sejumlah besar binatang buas dunia bawah kehilangan nyawa mereka. Sebagian besar binatang buas dunia bawah ini adalah setengah kaisar, binatang buas dunia bawah dewa tertinggi, tetapi lusinan dari mereka, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari dua dewa tertinggi kesengsaraan surgawi yang hebat. Dewa tertinggi kesengsaraan surgawi dan dewa tertinggi, meskipun mereka berdua adalah dewa tertinggi, perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara Peerless Dowo dan Soul Sect. Bagaimana mungkin jumlah itu bisa mendominasi? Pada saat yang sama, 4 Chu dan Qin yang identik mengelilingi kelompok binatang buas dunia bawah. Saya melihat bahwa Chukin dan 3 avatar bersama-sama mendesak kekuatan ilahi tertinggi, dan paksaan yang mengerikan dikeluarkan, menyebabkan binatang buas dunia bawah ini langsung berlutut di tanah. Meski begitu, Chukin tidak tinggal diam, dan keempat Chukin mengambil tindakan, membawa kekuatan ilahi tertinggi yang mengerikan dengan momentum yang tegas dan kuat, dan membunuh semua binatang buas dunia bawah yang tersisa. Satu Ki Chukin berubah menjadi 3 yang jelas, dan dia menjadi semakin kuat, mampu memiliki 70% kekuatan Chukin. Jika kekuatan Chukin saat ini sudah di atas dewa tertinggi kesengsaraan surga, maka klonnya, setidaknya itu adalah dewa tertinggi kesengsaraan surga. Chukin, seberapa kuat orang ini dalam setengah tahun? Bibi Dong sedikit mengernyit. Entahlah, pokoknya aku hanya tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa mengejarnya seumur hidup kita. Xiao Wu menghela napas pelan, mungkin, hanya kakak Xie yang bisa. Xiao Wu, kau memandangku terlalu tinggi. Xie tertawa pelan pada dirinya sendiri, aku bisa mengalahkannya paling banyak dengan 1 klon sekarang, dasar mesum. Huoninger, Lai Yang dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Chukin dan kedua binatang buas ini terlalu kuat. Mereka percaya bahwa bahkan Kaisar Dewa saat ini, Kaisar Ming, Kota Fuxi dan penguasa kota Kaisar Qi, tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Kedua pembangkit tenaga listrik di alam yang lebih rendah ini hanya menyegarkan kognisi mereka. Pada saat ini, Chukin mengingat klon itu, dan menerima semua Kaisar Xiu dan segelnya, hanya menyisakan kristal. Dewa, Xiao Hu dan Dragon Blood Kilin juga memasuki tubuhnya secara terpisah. Chukin datang ke Xiongguan, menatap Lai Yang yang bermata tumpul dan yang lainnya, tersenyum tipis, apa yang kalian lakukan dengan linglung? Berkemas dan makanlah. Ya, kiamat akan segera terjadi. Lai Yang bereaksi dan membawa semua orang kuat dari negara Huo dan para prajurit Xiongguan untuk menangani mayat-mayat binatang buas dunia bawah ini. Keterkejutan mereka tidak dapat dihapus untuk waktu yang lama. Awalnya, mereka datang untuk bertarung sampai mati dengan tekad untuk mati, tetapi tanpa diduga, mereka telah jatuh ke titik, mengumpulkan mayat untuk binatang buas dunia bawah. Terima kasih, Dermawan Chukin. Huoninger bereaksi, dan kemudian segera berkata kepada Chukin Zuoyi. Selain keterkejutan, hati Huoninger lebih kagum, Chukin ini terlalu tampan dan terlalu kuat. Jelas orang terkuat yang pernah dilihatnya. Kamu tidak harus memanggilku dermawan,
Chukin bisa. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Ya, Chukin. Huo Ninger mengangguk. Kakak Ninger, aku akan memanggilmu kakak, mungkin kamu bisa memanggil Chukin saudara. Kata si E bercanda. Ketika Huo Ninger mendengar kata-kata itu, wajah cantiknya memerah, dan dia sedikit terdiam. Dan Chukin menjawab, si E, Huo Ninger lebih tua dariku. Aku tidak tahu seberapa cocoknya menjadi kakak laki-laki. Tentu saja, adik laki-laki tidak cukup baik, jadi Chukin, ini yang paling cocok. Huo Ninger mengangguk dan berkata, ayo pergi, ayo kembali dulu dan menunggu makanan Mingbis. Chukin tersenyum ringan. Chukin, kembali ke Istana Dewa Api, Yue Yina tiba-tiba berkata. Ada apa? Chukin mendengar kata-kata itu, berbalik dan menatap Yue Yina dengan lembut. Chukin, aku memikirkan sesuatu, bisakah aku bicara denganmu sendirian? Tanya Yue Yina. Mendengar ini, Luo Yiyi tidak bisa menahan senyumnya, sementara Chukin mengangguk. Setelah itu, Chukin mengikuti Yue Yina ke kamarnya. Ada apa, Yina? Chukin bertanya pada Yue Yina. Di luar, Chukin akan menelepon Yue Yina dengan WeChat Yuedi, tetapi secara pribadi, Chukin merasa bahwa Yina lebih tepat. Aku ingat, ini tentang pohon kehidupan. Kata Yue Yina, mengeluarkan sebuah kotak dari artefak pemandu jiwa. Membuka kotak itu, ada daun muda di dalamnya, yang tampak sama seperti daun muda biasa, tetapi Chukin menemukan bahwa tekstur daun ini sangat tidak biasa. Sekilas, garis-garis pada daun ini tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Namun, melihatnya dengan mata penglihatan sejati, garis-garis daun ini tampaknya menggambarkan gambar yang sangat rumit dengan cara mikroskopis, padat, dan tidak ada artinya sama sekali. Namun, ini benar-benar luar biasa. Apa ini? Chukin bertanya pada Ye Zi dengan bingung. Sambil memegangnya di tangannya, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan segera datang dari ujung jari Chukin. Daun pohon kehidupan. Yue Yina berkata, aku tidak mengingatnya sebelumnya. Aku tidak mengingatnya sampai sekarang. Aku menyimpan sehelai daun pohon kehidupan, yang mungkin berguna untukmu. Karena itu adalah daun kehidupan, itu pasti sangat berharga. Chukin berkata, apakah kamu yakin, memberikannya kepadaku? Ambillah. Yue Yina tersenyum buruk, apakah kamu masih perlu bersikap sopan antara kamu dan aku? Mendengar kata-kata ini, Chukin senang di dalam hatinya, tetapi dengan sengaja berkata, tapi, apa hubungan antara kita? Alis Yue Yina dan Dai berkerut, dan dia tampak memutar matanya, kalau begitu kamu akan memperlakukanku sebagai hadiah untuk pedang kaisar hantuku. Itu tidak baik, kamu memberiku cincin bintang. Chukin tersenyum dengan sengaja, daun ini seperti aku berutang budi padamu. Terserah kamu. Yue Yina tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya kembali, belajar, dan pergi dulu. Kata Chukin, berjalan keluar dari kamar Yue Yina. Meskipun Chukin adalah seorang ahli cinta, Yue Yina adalah orang yang paling tidak bisa ditebaknya. Yue Yina terkadang sangat terasing darinya, dan terkadang begitu dekat, yang benar-benar membuat Chukin sedikit bingung dan tidak berani mengatakan apapun dengan jelas. Jika Yue Yina menolaknya, maka Chukin benar-benar tidak punya kesempatan. Oleh karena itu, Chukin memutuskan untuk menunggu sampai iblis darah itu terbunuh sebelum mengaku kepada Yue Yina sebelum dia stabil. Chukin kembali ke kamar dengan membawa daun pohon kehidupan yang diberikan oleh Yue Yina. Chukin merasa bahwa untuk menemukan lokasi pohon kehidupan yang spesifik, perasaan yang paling intuitif adalah memulai dengan tekstur pohon kehidupan. Namun, tidak peduli bagaimana Chu dan Qin mencari, tekstur di sini selalu tidak teratur. Mungkinkah pohon kehidupan benar-benar bergantung pada takdir? Chukin mengerutkan kening, sial, tidak heran sistem mengatakan bahwa ini adalah tugas yang sulit bagi seorang dewi. Setelah memikirkannya sebentar, Chukin menemukan peta yang didapatnya dari kamar lelaki tua di Tianzhu. Pada saat ini, Chukin secara tak terduga menemukan bahwa 3 titik terbesar di peta ini yang telah dikunjungi Chukin adalah keluarga jahat, bintang binatang kaisar, dan zona terlarang kehidupan ini. Hanya ada 4 titik terbesar secara total, tetapi Chukin pergi ke 3 dan harus memintanya untuk memeriksa titik keempat. Keraguan muncul. Titik keempat. Chukin segera mengunci titik keempat. Chukin terkejut saat mengetahui bahwa titik keempat ini sebenarnya terletak di sudut barat daya alam semesta dan bertepatan dengan posisi galaksi Douro. Apa maksudnya ini? Chukin bingung, zona terlarang kehidupan,
bintang binatang kaisar, keluarga yang sangat jahat. Tunggu, aku ingat bahwa bintang binatang kaisar juga memiliki zona terlarang, dan keluarga yang sangat jahat memiliki lubang hitam misterius itu, yang dapat dianggap sebagai zona terlarang. Mungkinkah ada juga zona terlarang di galaksi Douro? Chukin, dengan berani berspekulasi, tapi apa arti dari area terlarang ini? Petik 2. King Long mengatakan bahwa 5 ras mayat hidup tingkat tinggi, binatang suci dan binatang buas, binatang gelap, dan dewa kuno semuanya memiliki alam rahasia. Tidak mungkin, alam rahasia adalah area terlarang. Petik 2. Jika demikian halnya, maka zona terlarang kehidupan ini dapat dianggap sebagai alam rahasia klan itu. Di sini, ada binatang hantu dan dewa kuno. Menyebalkan, jika King Long ada di sini, itu akan baik-baik saja. Chukin menggaruk kepalanya. Kenapa? Rindu aku. Pada saat ini, sebuah suara yang menawan terdengar. Chukin mengangkat kepalanya dengan terkejut dan mendapati bahwa King Long tidak tahu kapan dia muncul di tempat itu. King Long, kamu benar-benar luar biasa, kata Chukin dengan terkejut. Aku belum pernah mendengar bahwa Shenlong melihat kepala tetapi tidak melihat ujungnya. Akulah yang mengatakannya. King Long tersenyum penuh kemenangan. Kemana saja kamu? Tidak muncul selama hampir sebulan. Tanya Chukin. Rahasia? Aku tidak akan memberitahumu. King Long tersenyum. Jangan beritahu aku, King Long, lihatlah, apa misteri daun dan gambar ini. Tanya Chukin tergesa-gesa. Tebakanmu benar. King Long menjelaskan, gambar ini sebenarnya menggambarkan lokasi kekuatan terkuat dari berbagai ras di awal alam semesta. 4 titik terbesar ini mewakili lokasi alam rahasia utama. Saat dia berkata, King Long menunjuk ke zona terlarang kehidupan, medan bintang binatang kaisar, dunia yang sangat jahat, dan jalan galaksi Douro. Itu adalah alam misterius kuno, alam rahasia Netherworld, alam mayat hidup, dan alam rahasia binatang suci. Petik 2. Alam rahasia binatang suci benar-benar ada di galaksi Douro. Chukin bertanya dengan heran. Tidak, King Long menjawab, lukisan ini bersinar, tidak bisakah kau melihatnya? Setiap titik hanya mewakili pusat wilayahnya masing-masing, dan alam semesta ini berlapis 2, dan alam semestamu berada di tempat pertama. Di lantai pertama, 4 ras utama berada di lantai kedua. Tentu saja, keempat ras utama tidak begitu luas. Tanah mereka hanya berupa titik-titik kecil yang tersisa, dan mereka tidak terhubung satu sama lain. Selain itu, lantai kedua, semuanya kosong, lihat apa yang kumaksud. Mengerti? Maksudnya, ras-ras ini berada di puncak lapisan pertama alam semesta, tetapi alam semesta di atasnya hanya berupa pulau terapung, dan tidak saling terhubung. Chukin menjawab sambil tersenyum. Ya, King Long mengangguk. Lalu mengapa, tempat-tempat ini tidak terhubung? Tanya Chukin. Karena alam semesta awalnya hanya memiliki satu lapisan. Tetapi beberapa makhluk tingkat leluhur yang mencapai puncak alam menemukan bahwa energi lapisan kedua lebih terkonsentrasi. Jadi, dunia pulau terapung ini diciptakan oleh makhluk ras tingkat tinggi. Dunia yang diciptakan tidak dapat dihindari. Itu ditentukan oleh energi para pencipta ini. Bahkan kekuatan tubuh terbatas dan hanya dapat menciptakan sebagian kecil dunia. Dengan kata lain, titik kecil ini mewakili lokasi makhluk tingkat leluhur yang kuat. Saya mengerti sepenuhnya. Chukin mengangguk dan berkata, lalu bagaimana orang tua dari Tianjian ini tahu di mana alam rahasia ini? Apa tujuannya mempelajari alam rahasia ini? Aku tidak tahu tujuannya, tetapi mereka yang dapat mengetahui alam rahasia ini semuanya sangat kuat dan berkuasa, dengan kesadaran ilahi yang meliputi seluruh alam semesta. Orang tua ini, sepertiku, seharusnya merupakan klon dari makhluk tingkat leluhur. Siapa? Aku tidak tahu. King Long menjawab, Chukin berpikir sejenak, lalu berkata, dengan kata lain, aku sekarang telah sampai pada tingkat kedua alam semesta. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh Dewa Kuno Zhurong dan Kaisar Agung dari klan binatang buas. Tidak satu pun. King Long menjawab, ini adalah dunia yang diciptakan oleh Kaisar pertama dari kehidupan ras material. Zhurong, leluhur pertama dan binatang Ming, tidak memiliki kemampuan untuk menempati sarang burung murai. Rekan penulis, mereka semua adalah penjajah. Kata Chukin sambil tersenyum tipis. Jika mereka adalah penjajah, Kaisar kehidupan pertama pasti sudah membunuh mereka. Kaisar kehidupan pertama, salah satu dari 9 kaisar,
tetapi yang terkuat dari ras material, dia sengaja meninggalkan parit untuk membiarkan orang masuk. Zurong seharusnya diizinkan masuk. Pintu masuknya, sehingga binatang buas dunia bawah, dewa kuno, dan ras manusia dapat berkembang biak di sini. Petik 2. Lalu kembali ke topik, di mana kaisar kehidupan pertama. Chukin kemudian bertanya, aku tidak tahu tentang ini. Kamu seharusnya menemukan bahwa kesadaran spiritual di sini terbatas, dan dia melakukannya. Di dunianya, dia adalah penguasa dunia. Kecuali tubuh datang, hampir tidak ada yang bisa membawanya. Cari tahu dari dunia ini. Qinglong menjawab, kalau begitu daun ini tidak berguna. Tidak, tidak. Chukin menunjukkan sedikit keraguan. Tidak, Qinglong mengangguk dengan senyum menawan. Mungkinkah masih ada misteri di dalamnya? Chukin mengerutkan kening, tapi, mengapa aku tidak bisa melihat petunjuk yang aku sentuh? Orang lain tidak bisa mendeteksinya, itu normal. Qinglong menjawab, tapi Chukin, bukankah seharusnya kau? Petik 2. Kenapa? Chukin mengerutkan kening. Karena kau berbeda dari yang lain, tetapi kau telah mempraktikkan metode rahasia tertinggi 12 karakter. Qinglong tersenyum, tipis. Maksudmu, metode rahasia tertinggi 12 karakter berhubungan dengan pohon kehidupan. Chukin menatap daun di tangannya dengan heran. Sebenarnya, metode rahasia tertinggi 12 karakter sama sekali tidak diciptakan oleh tubuh. Qinglong menjawab, itu diperoleh oleh Noumenon, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Metode rahasia tertinggi 12 karakter berisi sumber kekuatan dan kehidupan seluruh alam semesta. Pohon itu tentu saja tidak terkecuali. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Tanya Chukin bersemangat. Sangat sederhana. Pohon kehidupan adalah kayu. Kau dapat mengubah tubuhmu menjadi kayu, lalu menutup matamu untuk merasakan daun pohon kehidupan. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia langsung mengikutinya. Di satu sisi, dia menggunakan metode rahasia tertinggi 12 karakter untuk mengubah kayu dengan tubuhnya, dan di sisi lain menuangkan kekuatan kesadaran ilahi ke dalam daun pohon kehidupan. Aku melihat pemandangan yang mengejutkan muncul. Di bawah wawasan Chukin, pola dan gambar rumit pada daun mulai bergabung kembali. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cheat, penjelasan asli tentang kehidupan. Kata Chukin dengan heran, membaca kata-kata di atas, ini adalah buku rahasia pohon kehidupan. Cepat tuliskan, itu akan hilang dalam sekejap. Qinglong memberi amanat. Chukin segera mengikuti instruksi Qinglong dan membaca buku rahasia itu lagi. Benar saja, teks di atas menghilang sepenuhnya. Namun, Chu dan Qin tidak pernah lupa, dan telah mengingat seluruh buku rahasia itu di dalam hatinya. Baiklah, sekarang, tugasmu adalah mengolah teknik sihir kehidupan ini. Qinglong tersenyum dan berkata, percayalah, jika kamu mengolahnya sampai tingkat tertentu, jejak pohon kehidupan akan muncul. Oke, terima kasih, Qinglong. Chukin melihat Qinglong sambil tersenyum. Ketahuilah, bicarakan saja. Qinglong cemberut dan berkata, awalnya, aku berencana untuk meminta darahmu, tetapi lupakan saja, ingat dulu, kamu pertama-tama berlatih sihir kehidupan. Oke, Chukin mengangguk. Qinglong tersenyum menawan dan sekali lagi menghilang begitu saja. Chukin sedikit terkejut, Xuanji dengan cepat menutup matanya dan mulai berlatih sihir kehidupan. Pada saat yang sama, dunia binatang, di atas gunung yang tinggi. Ini adalah gunung tinggi yang gelap dengan aula-aula gelap berdiri di atas gunung, yang terlihat agak suram dan menakutkan. Di aula tengah, sejumlah binatang sempit berdiri di sekitar meja bundar. Orang yang dikepalai, dengan kepala naga hitam, adalah untuk istana surga Neter dan pemimpin alam binatang Neter di area kehidupan yang dibatasi, Kaisar Besar Yulong. Sisanya adalah para tetua istana surga Neter. Bos, panggil kami di sini, ada apa? Ya, dan, di mana Raja Iblis Siu? Iblis Siu, sudah, terbunuh, kata Kaisar Besar Yulong. Apa, siapa yang melakukannya? Orang-orang yang berani menggerakkan kita di dunia Neter, apakah kamu ingin mati? Itu ras dewa kuno, Kaisar Besar Yulong berkata, tidak, tepatnya, itu ras manusia. Manusia, kota Fuxi masih dari kota Kaisar Qi. Tidak keduanya, Kaisar Besar Yulong menjawab, saya juga baru tahu kalau mereka adalah ras manusia tingkat rendah yang datang dari langit. Ras manusia tingkat rendah, bosan hidup, kata seorang tetua berkepala burung vermilion. Orang ini, bernama Zuhun,
adalah kepala para tetua di Netherworld. Baiklah, balas dendam Raja Iblis harus dilaporkan. Kaisar Besar Yulong melanjutkan, namun, saya tidak memanggil kalian untuk datang ke sini, tetapi ada hal penting lainnya. Ada apa? Ini lebih penting daripada balas dendam untuk Raja Iblis Siu. Zhu Hun terkejut, mungkinkah? Ya, saya baru saja mendapat kabar bahwa alam rahasia leluhur klan binatang Ming kita, raksasa Sidi, akan segera dibuka. Kata Kaisar Agung Yulong. Di mana? Zhu Sol dan para tetua berkata serempak. Pegunungan Fudi, kata Kaisar Agung Yulong. Apa? Bukankah itu lokasi kota Fuxi dan kota Kaisar Qi? Zhu Hun mengerutkan kening. Ya, jadi, kita harus segera bertindak, dan kita tidak boleh membiarkan orang-orang di kota Fuxi dan kota Kaisar Qi mengambil harta karun peninggalan leluhur kita. Kata Kaisar Agung Yulong. Para tetua mengangguk bersama. Ini adalah harta karun leluhur klan binatang Ming, bagaimana mungkin itu direbut oleh ras manusia? Zhu Hun menambahkan, bos, berikan perintah, apa yang harus kita lakukan? Istana Dewa Api, di kamar Chu dan Qin. Setelah pelatihan awal Chu Qin menemukan bahwa interpretasi kehidupan asli ini bukanlah seni ilahi tertinggi yang biasa. Hanya periode kultivasi yang singkat memberi Chu Qin kekuatan hidup yang sangat mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatannya saat ini dapat mengembalikan dewa tertinggi yang sedang sekarat ke keadaan semula. Tidak hanya itu, solusi kehidupan yang asli bukan hanya kekuatan pemulihan, tetapi juga kekuatan elemen kayu yang diberikannya. Chu Qin dapat dengan jelas merasakan bahwa dia memiliki hubungan tertentu dengan tumbuhan di sekitarnya. Meskipun kekuatannya masih belum diketahui, Chu Qin jelas lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya aku berutang budi pada Ina lagi. Chu Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Solusi kehidupan yang asli ini 10 kali lebih berharga daripada pedang kaisar hantu yang diberikan kepada Yue Yina oleh dinasti Qin. Baiklah, biar aku coba melihat apakah aku dapat menemukan keberadaan pohon kehidupan dengan indera alam dan penglihatan sejatiku ini. Kata Chu Qin, berteleportasi ke gunung yang tinggi. Detik berikutnya, mata penglihatan sejatinya, mata naga sejati, dan kekuatan solusi kehidupan yang asli semuanya terbuka. Benar saja, setelah memperoleh solusi kehidupan yang asli, jangkauan persepsi kesadaran ilahi Chu Qin telah meningkat berkali-kali lipat. Dari jangkauan asli ratusan mil hingga ratusan ribu mil, setiap gerakannya telah dikumpulkan olehnya, fundus. Tentu saja, ratusan ribu mil ini bukanlah keseluruhan cerita. Di mana tidak ada tumbuhan, pengetahuan spiritual Chu dan Qin tidak dapat dijangkau. Ini sudah cukup. Yang dicari Chu dan Qin adalah pohon kehidupan, kekuatan tumbuhan alami sangat subur. Ya, setelah mencari, Chu Qin mengunci suatu tempat. Itu adalah kota yang sangat megah, 100 kali lebih besar, 1000 kali lebih besar dari ibu kota vulkan. Di dekat kota ini, dia merasakan gelombang kekuatan hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa? Tepat ketika Chu Qin ingin melihat lebih dekat, sepasang mata yang dalam terbuka. Chu Qin segera mengambil kembali kesadaran ilahinya. Sepertinya zona terlarang kehidupan ini lebih kuat dari yang kukira. Chu Qin tersenyum ringan, tanpa diduga, seseorang dapat menemukan penglihatanku yang sebenarnya. Menarik, aku hanya tidak tahu, kota macam apa kota itu. Jika kau menemukan kota ini, kau mungkin dapat mengetahui lokasi pohon kehidupan dengan lebih jelas. Chu Qin mengangkat alisnya sedikit, ya, tanyakan, Huoninger. Setelah itu, kesadaran spiritual Chu Qin segera mengunci Huoninger di kota vulkan. Pada saat ini, langit semakin cerah, dan Huoninger, duduk bersila di bawah patung raksasa Zurong, beredar di langit. Dapat dilihat bahwa beberapa kekuatan merah yang terlihat dengan mata telanjang mengalir ke tubuhnya yang indah mengikuti anggota tubuh Huoninger, ratusan anggota tubuh, meridian ganjil, dan 8 saluran. Pada saat ini, tampaknya energi di sekelilingnya bergetar hebat. Namun, pada akhirnya, dengan suara teredam, semua energi di sekitarnya menghilang. Sayang sekali, terobosan itu gagal. Chu Qin, yang datang di belakang Huoninger, tersenyum acuh tak acuh. Huoninger segera bangkit dan menatap Chu Qin dengan heran. Chu Qin, kapan kamu datang? Sudah lama di sini. Chu Qin tersenyum dan berkata, kamu baru saja menerobos. Itu hanya terobosan dalam teknik Zurong, bukan terobosan dalam ranah. Huoninger menggelengkan kepalanya, meski begitu, itu gagal. Tidak apa-apa,
tergesa-gesa saja tidak cukup, bekerja keraslah lain kali. Chukin menyemangati Huo Ninger. Huo Ninger mengangguk, Chukin, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Aku sama sekali tidak tidur. Chukin berkata sambil tersenyum, serap esensi matahari dan bulan di sini, energi spiritual surga dan bumi. Ya, aura di zona terlarang kehidupan kita seharusnya jauh lebih kaya daripada dunia kuno pertengahanmu. Begitulah yang dikatakan kakekku, Huo Ninger berkata sambil tersenyum. Ya, Chukin mengangguk, jangan bicarakan ini lagi. Huo Ninger, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Chukin, tapi kamu bilang tidak apa-apa. Tak lama kemudian, Chukin memberitahu Huo Ninger tentang penampakan umum kota itu. Hanya ada 2 daerah terlarang bagi kehidupan di kota-kota yang luasnya bisa ratusan kali lebih besar dari ibu kota vulkan, kota Fuxi dan kota Kaisar Qi. Huo Ninger berkata, seharusnya salah satunya. Jadi, kota Fuxi atau kota Kaisar Qi? Tanya Chukin. Tidak apa-apa, kedua kota itu bersebelahan, dan jaraknya tidak lebih dari beberapa ratus mil. Huo Ninger menjawab, ngomong-ngomong, Chukin, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Pohon kehidupan mungkin berada di dekat kedua kota ini. Chukin tersenyum dan berkata, aku ingin pergi ke sana dan melihatnya. Ah, Chukin, kamu harus pergi. Huo Ninger sebenarnya menunjukkan sedikit rasa kecewa saat mendengar ini. Yah, aku di sini untuk mencari pohon kehidupan. Chukin tersenyum dan mengangguk, tentu saja, aku ingin pergi ke kedua kota ini. Baiklah, Huo Ninger mengangguk, lalu berhenti bicara. Maukah kau pergi bersama kami? Tanya Chukin. Huo Ninger menggelengkan kepalanya, aku adalah penguasa negara api. Kecuali jika kaisar memerintahkannya, aku tidak bisa meninggalkan negara api dengan mudah. Tidak mungkin. Chukin tersenyum tipis, aku hanya bisa menungguku, kembali dari kota Fuxi, lalu kembali menemuimu. Lalu berapa lama kau akan kembali? Huo Ninger bertanya tanpa sadar. Mendengar ini, Chukin sepertinya mengerti sesuatu. Kenapa, kau tidak tahan denganku? Ketika Huo Ninger mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik memerah, dan dia buru-buru membantah. Karena, dengan kau di sini, aku bisa membuat banyak orang berbicara. Begitu kau pergi, aku akan menjadi kaisar negara api sendirian lagi. Karena kau tidak ingin menjadi kaisar negara api, mengapa tidak melakukannya? Chukin tersenyum tipis. Huo Ninger menggelengkan kepalanya, bangsa Huo diwariskan oleh leluhur Zurong. Aku adalah satu-satunya kerabat klan Zurong. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya atau tidak? Yah, tidak mungkin. Chukin tersenyum, jangan khawatir, saat kita menemukan pohon kehidupan, kakekmu pasti akan dibangkitkan. Berapa lama kau akan pergi? Tunggu sampai mereka bangun. Di bawah tatapan enggan Huo Ninger, Chukin meninggalkan kota vulkan bersama gadis-gadis itu. Chukin, Ninger, tampaknya enggan menanggung kita. Kata Sie, menatap Chukin. Tidak mungkin, dia harus tinggal di negara api. Chukin tersenyum dan berkata, aku juga tidak bisa tinggal di sini. Kalau tidak, siapa yang akan membangkitkan senior Taichang? Ya, Sie mengangguk dan berkata, Chukin, apakah kamu yakin bahwa pohon kehidupan itu pasti ada di kota Fuxi? Tanya Raja Dewa. Kehidupan, tentu saja tidak yakin. Chukin menjawab, aku hanya menggunakan daun pohon kehidupan yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Bulan untuk menemukan perkiraan lokasinya. Mengenai di mana, aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, namamu Huo Dong, kan? Chukin menatap Huo Dong, yang merupakan pemandu Huo Ninger untuk Chukin dan yang lainnya. Tuan Hui, ya, Huo Dong mengangguk. Ceritakan padaku tentang situasi di kota Fuxi dan kota Kaisar Qi. Chukin menatap Huo Dong Dao. Kota Fuxi dan kota Kaisar Qi, seperti semua orang dewasa, diciptakan oleh ras manusia yang kuat dari alam yang lebih rendah. Huo Dong berkata, penguasa kota-kota Fuxi saat ini bernama Kaisar Kalabash, dan penguasa kota Kaisar Qi Kaisar Agung Tu, keduanya sama tak terduganya dengan Kaisar Dewa dan Kaisar Agung Yulong. Selain itu, kota Fuxi dan kota Kaisar Qi sekuat awan, sehingga mereka mampu mendapatkan pijakan di bawah dewa-dewa kuno dan binatang buas dunia bawah kita. Petik 2. Namun, keluhan antara dua kota besar itu juga sangat dalam. Perang telah meletus selama bertahun-tahun, sehingga seluruh wilayah kehidupan yang dibatasi telah membentuk konfrontasi, dua kota, dua alam, dan satu pohon.
Seberapa kuat Kaisar Besar Labu dan Kaisar Besar Manusia Tu ini? Xie bertanya. Bawahan tidak tahu. Huodong menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan mereka tak terduga, dan mereka sudah tidak menyerang selama bertahun-tahun. Namun, kekuatan Kaisar Dewa 3 poin lebih kuat dari Kaisar Taicang. Sepertinya itu di atas dewa tertinggi kesengsaraan surga. Xie berkata dengan jelas, ya, kemarin, ketika aku menggunakan indera spiritualku untuk mengintip, aku bertemu dengan seorang pria yang sangat kuat. Cukin berkata, itu pasti salah satu dari dua kaisar besar ini. Cukin, apakah menurutmu Tuan ada di salah satu dari dua kota ini? Xie bertanya, kalian akan tahu saat kalian ada di sana atau tidak, kata Cukin sambil tersenyum. Tuan-tuan, di sanalah lokasi kota Fuxi. Pada saat ini, Huodong menunjuk ke jalan kota raksasa di bagian depan dan bawah. Kota ini persis sama dengan yang di mata-mata Chu dan Qin. Penampilan dan formatnya hampir sama dengan ibu kota vulkan, tetapi jauh lebih besar daripada vulkan. Di kota Fuxi, negara api kita juga memiliki beberapa pasukan. Huodong melanjutkan, Tuan telah memerintahkan agar Anda dapat menggunakan pasukan ini sesuka hati. Baiklah, berbalik, berterima kasih kepada Tuan negara Anda untukku. Cukin mengangguk dan tersenyum. Ya, selama kata-kata itu, Cukin membawa para wanita, Huodong dan yang lainnya, dan telah tiba di bawah gerbang kota Fuxi. Tepat saat Chu dan Qin hendak memasuki kota, pasukan bertopeng tiba-tiba menyerbu dan terbang dari belakang. Siapa orang-orang ini? Xiao Hu berkata dengan sedikit kebencian. Debu yang diangkat oleh pasukan mengotori roknya. Itu dari klan Nether Beast yang mengubah orang. Kata Huodong. Benar, itu bukan dunia bawah biasa. Chu Qin tersenyum. Kota Fuxi ini masih bisa mengizinkan klan binatang buas dunia bawah masuk. Kata Xiao Hu dengan sedikit ragu. Itu diizinkan. Huodong berkata, kota Fuxi dan kota Kaisar Qi sama-sama tidak bisa ditolak. Selama makhluk-makhluk kecil itu tidak mengancam keamanan kota Fuxi dan kota Kaisar Qi, mereka bisa masuk. Oleh karena itu, kota Fuxi dan kota Kaisar Qi merupakan tempat berkumpulnya ras-ras lain dalam skala besar kecuali para dewa kuno dan dunia bawah. Namun, dunia bawah umumnya hanya tinggal di dunia bawah. Begitu banyak dunia bawah datang ke sini, aku khawatir sesuatu akan terjadi. Apapun yang penting baginya. Cukin tersenyum acuh tak acuh, masuklah ke kota, selama itu tidak menghalangi kita untuk melakukan sesuatu, jangan pedulikan dia. Ya, Huodong mengangguk. Dapat dilihat bahwa jalan-jalan di kota Fuxi sangat makmur, dan jalan-jalan besar dipenuhi oleh semua ras utama yang berjalan di dalamnya. Kemunculan Cukin dan para gadis segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin, Cukin dan yang lainnya hanya kelompok yang saling berhadapan, dan kedatangan mereka pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang. Namun, tidak ada yang berani membuat masalah. Cukin, bagaimana, bisakah kamu merasakan lokasi pasti pohon kehidupan di sini? Xie bertanya. Cukin menggelengkan kepalanya, masih agak samar, tetapi perasaan itu semakin jelas, menunjukkan bahwa arah kita tidak salah. Ya, Xie mengangguk. Xiao Wu, Ning Rongrong, dan banyak dari mereka tertarik dengan jalan yang ramai ini dan mulai berkeliaran. Mata uang di sini juga adalah kristal energi nuklir dewa, yang hampir universal di alam semesta, dan segera ada banyak hal di tangan para wanita. Terlalu gelap untukmu, memecahkan botol yang pecah seperti itu, dan ingin ibuku memiliki 100 juta kristal energi nuklir dewa. Pada saat ini, suara Wang Qiwer datang di depannya. Cukin dan para gadis semuanya berjalan mendekat. Saya melihat ada sebotol cairan pecah tergeletak di bawah kaki Wang Qiwer, dan dia seharusnya menjatuhkannya secara tidak sengaja. Gadis, ini cairan yang menetes dari pohon kehidupan. Bosnya adalah seorang pria parubaya dengan kepala gemuk dan telinga besar. Dia berkata dengan dingin, hari ini, jika kamu tidak memberikan 100 juta kristal energi nuklir dewa, kamu tidak ingin pergi. Hah, nona tuaku tidak takut. Wang Qiwer berkata dengan marah, aku punya 100 juta kristal energi nuklir ilahi, tetapi aku tidak akan memberikannya kepadamu. Tidak, kau tahu, kami dari kota Fuxi, para tetua ketiga. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, tidak, kalian semua, silakan tinggal. Cukin, Xie dan yang lainnya tersenyum tipis dan hendak mengambil tindakan. Bertarung, mereka tidak pernah takut pada siapapun. Masalah besarnya,
Seperti menghancurkan keluarga yang sangat jahat, seluruh kota Fuxi digulingkan. Ternyata tahun ini, setiap tetes cairan juga bisa disebut cairan pohon kehidupan. Pada saat ini, suara Mei Yun terdengar. Chukin dan para gadis mengikuti suara itu, hanya untuk melihat sosok cantik menyambut mereka. Orang ini, mungkin berusia 30-an, memiliki rambut hijau panjang, terlihat sangat cantik, dan fitur wajahnya pas dan sempurna. Tidak boleh lebih atau kurang. Dia mengenakan topi koboi dan pakaian hijau muda yang kuat. Di balik pakaiannya yang kuat, dia memiliki tubuh yang sangat sempurna, dengan cekungan dan tonjolan serta garis-garis yang jelas. Kesombongan di depannya dan kekakuan di belakangnya jarang ada di dunia. Kulitnya bahkan lebih cerah dan sempurna, tetapi ada rona merah samar di pipinya yang putih sempurna. Dikombinasikan dengan labu anggur di tangannya, terlihat bahwa dia tampak mabuk. Melihat wanita itu, Chukin dan semua gadis, mereka semua terkejut, karena penampilan gadis itu benar-benar menakjubkan. Melihatnya adalah semacam kenikmatan, dan pupil matanya menyusut tajam, Tuan, Chukin dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Wanita ini adalah Tuan salah satu tetua dunia kuno pertengahan, dan kaisar-kaisar agung. Kamu, bagaimana kamu terlihat familiar? Kaisar Chu yang memegang labu anggur dan menatap dengan mabuk. Tuan, aku Xiaowei, kata bergegas langsung ke pelukan Kaisar. Xiaowei, ini kamu. Kaisar Liu yang merasakan napas dan rasa akhirnya mengenalinya, membuang labu anggur, memeluk dan berkata, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mencarimu, Tuan. Kata sambil tersenyum. Gadis bodoh, jangan tinggal di keluarga abad pertengahan dengan baik. Kenapa kamu lari sejauh ini? Kata sedikit aneh. Namun, dia bisa mendengar kata-katanya dengan sangat indah dan lembut. Tidak ada rasa menyalahkan sama sekali. Sepertinya kita beruntung. Begitu kita memasuki kota, kita menemukan Tuan Xiaowei. Chukin tersenyum tipis. Hentikan. Pada saat ini, pria parubaya bertelinga gemuk itu berkata dengan marah. Aku tak peduli dengan tuan atau muridmu, siapa yang akan mengganti cairan pohon kehidupanku. Setelah mendengar kata-kata itu, Kaisar Chuyan sedikit mengembun, dan untuk sementara melepaskan setetes cairan herbal peri, bahkan berani berpura-pura menjadi cairan pohon kehidupan, kamu kota Fuxi, kamu semakin tidak terkendali. Kamu mengatakan ini adalah cairan herbal abadi. Ini jelas cairan pohon kehidupan. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, cepat dan ganti rugi. Saya pikir kamu di sini untuk menemukan perbedaannya, kemarilah. Begitu suara pria parubaya itu jatuh, banyak sosok keluar dari belakang toko dan mengelilingi Chukin, dan yang lainnya. Sungguh, biarkan kamu melihat apa cairan pohon kehidupan yang sebenarnya. Kaisar Agung Chuyu tersenyum ringan dan mengeluarkan botol transparan dengan setetes cairan hijau yang tersuspensi di dalamnya. Pada saat berikutnya, cairan hijau ini meledak dengan cahaya yang sangat terang, dan pada saat yang sama kekuatan hidup yang tak tertandingi terpancar dari botol transparan itu. Sungguh, itu adalah getah pohon kehidupan. Pria parubaya itu benar-benar terkejut. Kau, dari mana kau datang? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kaisar Agung Chuyu berkata, mengambil getah itu kembali ke dalam artefak pemandu jiwa, Ayo pergi, memukul orang seperti ini hanya akan mengotori tangan kita. Mendengar ini, menatap Chukin, yang mengangguk, dan kemudian sekelompok orang berjalan keluar dari toko. Setelah melihat Chu dan Qin dan yang lainnya pergi, pria parubaya itu segera memerintahkan ke kiri dan kanan, cepat, beritahu tetua ketiga tentang situasi di sini, dan akan dikatakan bahwa seseorang memiliki getah pohon kehidupan yang sebenarnya. Ya, pada saat yang sama, Chukin dan yang lainnya berjalan keluar dari toko dan datang ke jalan. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Berkata dengan gembira sambil menatap Kaisar Chuyang. Kecuali di depan Chu dan Qin, hidup seperti anak kecil, tanpa sedikit pun keagungan seorang kaisar wanita. Kaisar Chuyu mengeluarkan labu anggur lagi dan minum seteguk anggur, sudah kubilang aku ini pemalas, jadi wajar saja kalau aku ingin bepergian kemana-mana. Ayolah, Tuan, lalu kenapa kau pergi tanpa pamit dan kembali ke zona terlarang kehidupan ini? Bertanya, aku sudah mencari keberadaanmu selama bertahun-tahun. Ada alasannya, belum lagi itu. Kaisar Agung Chuyu berkata sambil minum seteguk anggur lagi. Pendahulu darimu, kata Chukin,
berani bertanya dari mana getah pohon kehidupanmu berasal. Benarkah? Cuyu menatap Cukin dengan ragu. Tuan, aku lupa memperkenalkannya. Dia adalah orangku, Cukin. Sisanya, kecuali dua bibi Si Jing dan Mei Wu, semuanya adalah saudara perempuanku. Sie menatapnya dengan gembira. Mendengar ini, wajah cantik Yuyina memerah. Sie adalah wanita yang memperkenalkannya sebagai Cukin. Apa, Sie, bagaimana mungkin kau melayani seorang suami dengan begitu banyak wanita? Apakah kau keturunan kaisar pertama Pangu? Cuyan bertanya dengan heran. Awalnya, aku sendiri merasa sedikit aneh. Sie berkata, bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada orang yang penuh gairah demi kaisar wanita setengah baya yang agung? Namun, Chu dan Qin berbeda. Tuan, Chu dan Qin, dia dimusnahkan. Keluarga, dia, mendengar ini, anggur di mulut pria yang keluar itu langsung menyembur. Yah, jika bukan karena keluarga yang sangat jahat itu dihancurkan, bagaimana mungkin aku meninggalkan keluarga abad pertengahan dan datang ke sini untuk mencarimu? Sie menjawab, lagi pula, Chu dan Qin diakui oleh leluhur kaisar pertama. Mendengar ini, aku memanggil Yu, dan akhirnya mulai menghadapi Cukin dengan tegas. Ketika kita pertama kali bertemu, aku memanggil Yu. Ya, Cukin mengangguk dan berkata, Senior Yu, pertanyaannya masih sama. Aku ingin bertanya, dari mana getah pohon kehidupanmu berasal? Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Tanya Cuyan. Ya, Cukin mengangguk dan berkata, tujuan kami adalah menemukanmu dan pohon kehidupan. Guru, kami sudah tahu tentang kakek Taichang, jadi kami juga ingin menemukan pohon kehidupan dan membangkitkan kakek Taichang. Sie mengikutinya. Mendengar kata-kata itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata, baiklah, aku bisa memberitahumu, tetapi tidak pantas untuk berbicara di sini. Pergilah ke Zurong Manor. Huodong berkata, itulah kekuatan negara api kita. Tiba di sebuah rumah bangsawan. Ruang tamu rumah bangsawan itu sangat besar, dan Cukin beserta para gadis semuanya duduk, siap mendengarkan berita tentang pohon kehidupan. Tuan, tolong beritahu saya, bagaimana Anda mendapatkan getah pohon kehidupan? Tanya Sie. Sebenarnya, bukan saya yang mendapatkan getah ini, dan Paman Taichang, jawab Cuyu. Apa, kakek Taichang? Kata Sie dengan heran. Ya, Sie mengangguk dan berkata, Paman Taichang berkata, dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Menurutmu, pohon kehidupan memiliki sarana untuk menghidupkan kembali semua makhluk, siapa yang tidak menginginkan kekuatannya? Sayang sekali Paman Taichang meninggal di bawah pisau jagal klan binatang buas dunia bawah sebelum dia sempat menemukan pohon kehidupan. Petik 2. Awalnya, saya seorang pemalas. Saya datang ke area kehidupan terlarang hanya untuk menemukan masa lalu dan asal-usul saya sendiri. Cuyu melanjutkan, tetapi, Paman Taichang memberiku getah kehidupan saat dia sekarat. Aku akan memberitahumu. Aku juga ingin membangkitkannya kembali, jadi selama bertahun-tahun ini, aku telah mencari di area kehidupan yang terlarang. Aku telah pergi ke banyak tempat yang berbahaya, tetapi pohon kehidupan itu bergerak. Terakhir kali aku melihat tubuhnya, tetapi aku melarikan diri di bawah hidungku, dan pada akhirnya, aku tidak menemukan apapun. Ternyata, Tuan, Anda juga membangkitkan kakek Taichang. Sie mengangguk. Bukan hanya membangkitkannya, aku selalu merasa bahwa aku memiliki hubungan khusus dengan pohon kehidupan. Aku berasal dari area kehidupan yang terlarang, dan kemudian karena suatu alasan, aku pergi ke keluarga abad pertengahan. Jika aku tidak mengetahui rahasia ini, aku tidak bisa menjadi burung bangau liar dengan awan yang menganggur. Cuyu minum seteguk anggur dan tersenyum bebas. Ngomong-ngomong, pria senior, apakah kamu mengenal pria tua Tiandong? Tanya Cukin. Maksudmu penjaga langit, kan? Cuyu menjawab, aku ingat aku pernah bertarung dengannya. Anak ini melihat bahwa aku menggunakan metode Kaisar Huaseng dan dia ingin membunuhku karena apapun yang dikatakannya. Seperti kita, apalagi yang dia katakan aku milik Kaisar Qi. Sie mengangguk. Baiklah, sekarang aku tahu. Cuyu mengangguk, ternyata Cidi, pendiri kota Cidi, berasal dari alam yang lebih rendah dan membunuh seorang rekan penting Tianjio, yang tidak dapat mengalahkan Cidi, jadi dia memilih untuk menjaga langit dan menghalangi semua orc kuat yang memasuki alam langit yang lebih rendah, terutama orang-orang dari garis keturunan Kaisar Qi. Selama bertahun-tahun, banyak orc kuat yang mati di tangannya.
Lalu mengapa, orang-orang di kota Kaisar Qi tidak membunuhnya? Xiao Hu bertanya, orang tua kesengsaraan surgawi ini, meskipun kekuatannya juga merupakan dewa tertinggi kesengsaraan surgawi, tetapi kaisarnya bersifat rahasia, kecuali 3 atau 5 orang kuat di atas dewa tertinggi kesengsaraan surgawi mengepungnya, dia tidak akan dapat membunuhnya sama sekali, apalagi kota Kaisar Qi. Dia dan kota Fuxi selalu tidak cocok satu sama lain, jadi bagaimana aku bisa mengurusnya? Chu Yu berkata sambil tersenyum. Jadi begitulah, Chu Qin dan para gadis mengangguk. Memberitahumu sebuah berita, Chu Yu melanjutkan, apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak orang di kota Fuxi? Mengapa? Karena, alam rahasia Kaisar Raksasa, pendiri klan binatang dunia bawah, muncul di pegunungan Fu di antara kota Fuxi dan kota Qidi. Selain itu, getah pohon kehidupan telah berfluktuasi sampai batas tertentu. Aku menduga, alam rahasia ini terkait dengan pohon kehidupan. Chu Yu tersenyum dan berkata, sangat mungkin pohon kehidupan ada di alam rahasia ini. Yah, dari daun pohon kehidupan, aku juga merasakan fluktuasi energi pohon kehidupan di sini, dan semua orang yang mengikutinya. Chu Qin juga mengikuti, sepertinya pohon kehidupan ada di dekat sini. NS, kamu punya daun pohon kehidupan? Chu Yu bertanya sedikit terkejut. Yah, sayang sekali itu tidak lagi sebaik yang kamu simpan. Chu Qin mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan, karena pohon kehidupan ada di alam rahasia, mari kita bergandengan tangan dan memasuki alam rahasia binatang buas dunia bawah, kan? Kata Xie. Tidak, Xiaoe. Chu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku lebih terbiasa menjadi serigala penyendiri, jangan lewati ini, sampai jumpa di bawah pohon kehidupan. Setelah mengatakan itu, ketika dia pergi, dia bangkit dan ingin pergi. Melihat pemandangan ini, Chu Qin dan semua gadis sedikit terkejut. Kaisar Agung ini benar-benar orang yang aneh. Hah, kata Xie, sedikit terkejut, Tuan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jangan khawatir, aku tidak akan pergi terlalu jauh. Sambil tertawa, Chu Yu menghilang di tempatnya. Tuan, teriak Xie, sayang sekali Chu Yu tidak terlihat dimanapun. Sulit untuk menemukannya, mengapa ini? Kata Xie sedikit kecewa. Xiaoe, jangan tertekan. Chu Qin tersenyum, memeluk pinggang Xie dan berkata, setidaknya, kita tahu bahwa tuanmu aman, kan? Yah, benar. Xie mengangguk senang. Sepertinya kita harus bekerja lebih keras, jangan terlalu banyak dari kita, tidak secepat dia sendiri. Kata Chu Qin sambil tersenyum sebagai balasan. Pada saat ini, kekosongan itu terkoyak, dan sebuah botol terlempar keluar dari kehampaan. Chu Qin segera mengulurkan tangan dan mengambil botol itu ke tangannya, hanya untuk melihat bahwa ada setengah tetes cairan pohon kehidupan di dalamnya. Segera setelah itu, suara kuyuan terdengar, 3 hari lagi, alam rahasia Kaisar pertama raksasa akan terbuka. Pohon kehidupan akan berubah menjadi wujud pohon apapun, dan hanya getah kehidupan yang dapat menemukannya. Tuan, berhati-hatilah. Xie langsung berteriak, aneh sekali, kok ada tuan seperti itu? Ning Rongrong sedikit cemberut, meskipun dia pemberontak, dia sangat perhatian dan lembut. Menurutku, menjadi orang dewasa itu cukup baik. Zhu Zuqing berkata sambil tersenyum. Jangan pedulikan semua orang, Tuan, dia memang orang seperti itu. Di keluarga abad pertengahan, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Xie tersenyum. Pada saat ini, terdengar suara ledakan menembus udara dari luar istana, lalu terdengar suara tua, orang-orang di dalam, keluarlah dariku. Suara itu seperti Hong Zong, dengan kekuatan ilahi yang besar, menyebar ke seluruh istana Huoguo yang besar. Gadis-gadis itu segera mengalihkan pandangan mereka ke Chu Qin, yang mengambil getah kehidupan dan tersenyum acuh tak acuh, pergi, temui mereka. Chu Qin berjalan keluar bersama gadis-gadis. Itu, hanya untuk melihat bahwa halaman di depannya sudah di langit dengan lebih banyak sosok. Tidak ada dari orang-orang ini yang memiliki kekuatan gaib di atas setengah kaisar. 2 orang di depan, salah satunya adalah bos setengah baya yang gemuk, yang lain memiliki tampilan yang garang, mengenakan baju besi hitam, dan ada sepasang sayap tulang logam di belakangnya, matanya tampak merah, seolah-olah mereka bukan manusia. Orang ini adalah 3 tetua kota Fuxi, tulang agung Zun. 3 tetua, itu mereka, kata bos setengah baya itu, menunjuk ke arah Chu Qin, Xie dan yang lainnya. Oh, apakah kamu menukar getah kehidupanku di kota Fuxi?
Tulang Zun menatap Chukin dan yang lainnya tanpa malu-malu. Oh, getah kehidupan ini jelas dari para senior. Xiao Wu berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Berhenti bicara omong kosong, cepat serahkan getah kehidupan, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kata bos setengah baya itu dengan dingin. Chukin tersenyum tipis, dan melihatnya membuka mulut dan meraung. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak keluar. Bos setengah baya itu berada tepat di depan semua orang, dan Chukin terkejut setengah mati. Ah, merasakan fluktuasi kekuatan ilahi yang mengerikan dari Chu dan Qin, semua pembangkit tenaga listrik di kota Fuxi terkejut. Bon Zun Agung berkata pelan, berani melakukannya di kota Fuxi, kamu lelah hidup. Awalnya, saya pikir kota Fuxi ini dibangun oleh ras manusia, dan saya tidak ingin menimbulkan masalah. Jika demikian, maka kota Fuxi ini tidak perlu ada. Chukin menjawab dengan acuh tak acuh. Sungguh napas yang besar. Begitu suara Bon Zun Agung jatuh, sayap tulang di belakangnya berkibar, dan di belakangnya, bayangan darah raksasa dengan sayap tulang muncul. Kekuatan kebangkitan Bon Zun Agung adalah kekuatan makhluk tingkat leluhur dari binatang dunia bawah. Ya, penguasa tulang bukanlah ras manusia murni, tetapi darah dari setengah manusia dan setengah binatang kegelapan. Begitu bayangan darah Kaisar Agung Bon Zun muncul, kekuatan mengerikan segera melonjak keluar, angin kencang mengamuk, langit berubah menjadi merah darah, dan Xiao Wu dan yang lainnya merasakan sedikit rasa penindasan. Namun, rasa penindasan ini menghilang dalam sekejap, dan Chukin telah berteleportasi ke depan Kaisar Agung Bon Zun, dan kapak Pangu di tangannya telah langsung menebas ke arahnya. Kaisar Agung Bon Zun tidak pernah menyangka metode mengerikan Chukin. Ketika dia menghadapi kapak Pangu milik Chukin, itu seperti menghadapi nebula, menyebabkan dadanya tertekan, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada akhirnya, Chukin menerobos pertahanan supernaturalnya, membelahnya menjadi dua dengan kapak. Berhenti. Pada saat ini, satu hitam dan satu putih, dua sinar cahaya turun dari langit, mencoba mencegat Chukin. Namun, kekuatan mereka masih belum cukup, dan Bonewing Grid dihancurkan dan dibunuh oleh Chukin tepat di bawah kapak. Melihat pemandangan ini, semua ahli di kota Fuxi benar-benar terkejut. Kaisar Agung Bon Zun, tetapi dewa tertinggi sejati dari tiga kesengsaraan, dan hanya selangkah lagi untuk dapat maju ke kesengsaraan surgawi, dia dihancurkan sampai mati oleh Chu dan Qin dengan kapak. Pada saat yang sama, kapak Pangu Chu dan Qin terangkat tinggi dan menyambut langit. Boom! Sebuah ledakan gemuruh terdengar, dan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, bertabrakan dengan Chu Qin secara frontal. Sinar cahaya hitam dan putih itu jauh lebih kuat daripada Kaisar Agung Bon Zun, setidaknya di ranah dewa tertinggi kesengsaraan surgawi. Ini menunjukkan bahwa fondasi kota Fuxi luar biasa. Namun demikian, menghadapi Chukin, mereka berdua agak tidak mampu, dan semua kekuatan mengerikan mereka dicegat oleh kapak Pangu milik Chukin. Pada saat berikutnya, cahaya guntur menyebar ke seluruh tubuh Chukin, bercampur dengan kecerdasan alamiah yang saya takutkan. Ini adalah hasil dari penggabungan tubuh suci Kaisar Petir di Chu dan Qin dan kekuatan kayu dari pohon kehidupan yang baru saja dibudidayakan. Hegemoni Ekaristi Lady dan ketahanan super dari pohon kehidupan telah membawa fisik Chu dan Qin ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam sekejap, langit diselimuti guntur dan kilat, dan seluruh kota Fuxi mulai berguncang. Kota Fuxi yang besar hancur oleh satu sudut, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Boom! Dengan suara keras, Chukin langsung meledakkan dua dewa tertinggi kesengsaraan surgawi dengan kapak. Satu hitam dan satu putih, dua sinar cahaya surut, dan dua di dalam, satu berpakaian hitam dengan rambut hitam dan mata hitam, dan yang lainnya berpakaian putih dengan rambut putih dan mata putih, adalah tetua agung dan tetua kedua kota Fuxi, Dewa Hitam Agung, Hantu Putih Agung. Siapa kamu? Kaisar Dewa Hitam menatap Chukin dengan kaget. Mereka tidak mengerti, kapan akan ada pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan di kota Fuxi. Kalian harus tahu bahwa dengan kekuatan mereka berdua, jika salah satu dari 4 kaisar di daerah terlarang tidak mengambil tindakan, seharusnya sulit bagi siapapun untuk mengalahkan mereka berdua. Sekelompok bajingan, tidak pantas mengetahui namaku. Chukin berkata dengan dingin, jual kaisar labu kalian untuk keluar, jika tidak, kalian berdua akan berakhir seperti yang tadi. Kaisarku, bagaimana kalian bisa melihatmu ketika kalian mengatakan melihatnya? Hantu putih besar berbisik dengan dingin,
dan ada pita yang dipenuhi dengan tulisan padat di tangannya, jiwa. Dengan teriakan hantu putih besar, banyak hantu putih muncul dari bendera. Pada saat yang sama, Chukin dan semua gadis semuanya terperangkap dalam ruang yang menakutkan. Di sini gelap gulita, hanya hantu yang menangis dan melolong. Hantu yang menangis dan melolong ini bukanlah suara biasa. Itu mengguncang gendang telinga orang-orang. Kecuali Si E dan Xiaoya, Xiao Ningrongrong dan yang lainnya mulai merasa pusing dan sakit. Ini adalah kejutan jiwa. Wajah Chukin menjadi pucat, sumber cahaya bintang muncul di telapak tangannya, dan segera setelah memegang telapak tangannya, kekuatan Dou Zuan Xingyi melesat keluar, menerangi area di sekitarnya. Namun, hanya itu, Dou Zuan Xingyi tidak berhasil menembus formasi hantu putih besar. Sepertinya Dou Zuan Xingzuan ini tidak cukup, kata Chukin ringan. Dou Zuan Xingyi mengaku mampu menembus semua formasi di dunia, tetapi tampaknya, dengan peningkatan kekuatan lawan Chu dan Qin, ia tidak dapat lagi mengimbangi ritmenya. Akibatnya, pupil mata Chukin meledak dengan cahaya keemasan, dan segalanya muncul di depan Chukin di bawah pantulan mata penglihatan sejati. Akhirnya, Dewa Hitam dan Hantu Putih Besar muncul di depan Chukin lagi. Buka dunia, teriak Chukin tajam, dan kapak pangu di tangannya diperbesar berkali-kali lalu dipotong. Dalam sekejap, seluruh formasi langsung dihancurkan oleh Chukin, dan Dewa Hitam dan Hantu Putih dipotong dan terbang keluar pada saat yang sama. Hantu yang melolong menghilang, Chukin dan yang lainnya kembali ke Huo Guo Manor. Dan layar putih di tangan Hantu Putih Besar juga terkoyak pada saat ini. Ah, panji penangkap jiwaku, kata Hantu Putih Besar dengan terkejut. Setelah itu, Dewa Hitam Besar dan Hantu Putih Besar terbang menjauh ke arah istana kekaisaran kota Fuxi dengan putus asa. Mau lari, teriak Chukin dingin, dan sebuah lubang hitam muncul di telapak tangannya. Begitu Chukin melakukan gerakan ini, kekuatan melahap yang mengerikan segera mengejar Dewa Hitam Besar dan Hantu Putih Besar. Keduanya langsung dan perlahan ditarik kembali. Mereka sangat ingin melarikan diri, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak lebih baik dari kekuatan melahap Chukin. Kaisarku, kaisarku selamatkan aku, teriak Dewa Hitam Agung dengan putus asa. Begitu kata-kata Dewa Hitam Agung jatuh, dari arah istana kekaisaran kota Fuxi, sebuah tangan besar berwarna kuning tanah datang untuk menutupi langit dan matahari. Chukin melihat pemandangan ini, telapak tangan lain yang ditutupi guntur dan kilat, juga terentang setelah diperbesar berkali-kali. Boom! Bersamaan dengan suara mengerikan dari hantu yang mengguncang bumi dan bergerak, ribuan mil di sekitar kota Fuxi meledak, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Anda harus tahu bahwa ini masih merupakan kasus pembatasan di kota Fuxi, jika tidak, seluruh kota Fuxi dengan radius 100.000 mil mungkin tidak dapat menahan pukulan mengerikan dari keduanya. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu orang di kota Fuxi benar-benar terkejut. Penguasa kota Fuxi telah mengambil tindakan, dan tidak ada seorang pun yang sangat kuat untuk melawannya. Pemandangan ini sungguh mengejutkan, seolah-olah malapetaka akan datang. Tetapi setelah telapak tangan Chukin bertabrakan dengan labu besar, dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kaisar Besar Kalabash awalnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Yang Mulia Iblis Ekstrim, belum lagi Chu dan Qin bertarung melawan dua dewa kesengsaraan surgawi tertinggi dengan satu tangan. Teman-teman umat manusia, kultivasi kalian tidak mudah, mengapa repot-repot memprovokasi saya di kota Fuxi? Suara tua Kaisar Kalabash datang dari istana kota Fuxi, memprovokasimu di kota Fuxi. Chukin tersenyum pelan, kamu tidak tahu malu di kota Fuxi, apalagi, bahkan jika kamu tersinggung, bagaimana kamu bisa menyukaiku? Bersamaan dengan ini, energi Chukin dan Kaisar Labu mencapai puncaknya, langit langsung terkoyak, bumi dan gunung runtuh, dan bintang-bintang di luar wilayah itu semuanya tertarik dan mulai jatuh ke bumi. Suara bintang jatuh dan runtuhnya gunung tidak ada habisnya, dan pemandangannya begitu besar sehingga mengerikan. Ini masih dalam zona terlarang kehidupan, dengan kekuatan pohon kehidupan, penguasa dunia. Jika kamu berbaring di alam semesta luar, kamu tidak tahu berapa banyak galaksi yang akan menderita. Bahkan bidang bintang akan melewati tabrakan keduanya. Pemandangan ini mengerikan. Siapa yang benar-benar dapat bersaing dengan penguasa kota Fuxi? Aku tidak tahu, apalagi, dia juga ras manusia yang kuat, bukankah dia akan menjadi penguasa kota Kaisar Qi? Tidak mungkin, semua orang membicarakannya, dan semua orang kuat di kota Fuxi merasa khawatir,
tetapi tidak ada yang berani mendekat. Tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka campur tangani. Awalnya itu ada di keluargamu dan ingin membuatmu tetap hidup, tetapi sekarang tampaknya menjagamu itu mengerikan. Kaisar Besar Labu melanjutkan, kalimat ini akan dikembalikan kepadamu sebagaimana adanya. Begitu suara Chukin jatuh, tangannya yang menakutkan, yang telah berubah menjadi 1000 li, langsung ditutupi oleh pola sihir merah. Pada saat kartu truf Chukin, monster mayat hidup muncul, momentum Chukin melonjak seketika, dan tiba-tiba, dia menarik kembali kerugiannya dengan labu besar, dan membalas tangan besar labu besar dengan mundur. Apa, Tuan Kota Fuksi, aku kalah. Semua orang terkejut. Tanpa diduga, kamu masih menyembunyikan kekuatanmu. Kaisar Besar Labu juga mengucapkan kata-kata kejutan. Kamu tidak tahu, masih ada lagi. Chukin tersenyum pelan, dan hantu emas muncul di belakangnya. Hantu emas ini, langit dan bumi mendominasi, matahari, bulan, dan bintang-bintang tampak mengelilinginya, itu adalah leluhur para dewa kuno, Kaisar Xuanyuan. Pada saat kekuatan Kaisar Xuanyuan muncul, Chu dan Qin langsung memukul mundur telapak tangan Kaisar Kalabash seolah-olah dengan bantuan ilahi, dan pada saat yang sama telapak tangannya mengenai istana. Pada pandangan pertama, istana kota Fuksi yang besar akan segera dihancurkan. Pada saat ini, hantu tua muncul di atas istana. Dia membuka matanya dan memancarkan cahaya yang menembus zaman, dan pada akhirnya, dia memblokir telapak tangan Chukin yang mengejutkan. Itu lingkaran sihir Fuksi Sidi. Sidi Fuksi, semangatnya telah terungkap. Tidak, itu bukan perwujudan, tetapi sisa jiwa kaisar pertama, tetapi itu bukan kita bisa bayangkan. Semua orang terkejut. Pada saat yang sama, segel bayangan Fuksi Sidi, dalam sekejap, seluruh langit diterangi dengan cahaya keemasan yang tak terukur, dan bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti hujan badai di langit. Pada saat Fuksi Sidi mengambil gambar, sesosok tua juga jatuh di atap istana. Orang ini, mengenakan topeng, mengenakan mantel emas, dan mengungkapkan kekuatan yang mengerikan, pastilah penguasa kota Fuksi, Kaisar Besar Kalabash tidak diragukan lagi. Pada saat yang sama, Chukin dapat dengan jelas merasakan bahwa dari timur, hantu yang telah melarikan diri ke dalam kegelapan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Chukin menebak bahwa itu pasti salah satu dari 4 kaisar di area terlarang. Jika ketiga pembangkit tenaga listrik bergabung, maka Chukin akan sepenuhnya pasif. Memikirkan hal ini, Chukin memanggil unicorn darah naga keluar. Detik berikutnya, unicorn berdarah naga itu membawa Chukin dan para gadis, dan melarikan diri keluar kota Fuksi. Kemana harus lari? Melihat Chu dan Qin mundur, Dewa Hitam Agung, Hantu Putih Agung, dengan kekuatan kota Fuksi yang tak terhitung jumlahnya, mereka ingin mengejar. Dan suara Kaisar Agung Kalabash berdering, orang miskin tidak mengejar. Jika kota Chidi menerima tawaran saat ini, kita akan pasif. Mendengar ini, hantu Kaisar Fuksi menghilang lagi. Dewa Hitam Agung dan Hantu Putih Agung keduanya datang ke sisi Kaisar Labu. Kaisar Dewa Hitam berkata, Kaisarku, siapa orang ini, yang benar-benar memiliki kekuatan gaib seperti itu? Aku juga tidak tahu. Kaisar Agung Kalabash menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisarku, apakah orang ini akan tertarik dengan dunia rahasia binatang buas dunia bawah? Jika ada orang kuat seperti itu datang untuk bertarung, itu mungkin tidak baik untuk kita. Kata Kaisar Agung Hantu Putih. Jangan takut, binatang buas dunia bawah telah mencapai kesepakatan dengan kita, dan para naga sedang dalam perjalanan ke sana. Selama aku bergabung dengan para naga, tidak ada yang perlu takut. Kata Kaisar Labu, tiba-tiba, seteguk darah disemprotkan langsung ke mulutnya. Keluar, ketika dia bertabrakan langsung dengan monster mayat hidup Chukin, dia sudah terluka. Kaisarku, Dewa Hitam dan Hantu Putih berteriak pada saat yang sama. Itu tidak menghalangi, kata Kaisar Labu, semuanya berjalan sesuai rencana. Ya, pada saat yang sama, unicorn darah naga, membawa Chukin dan yang lainnya, berlari kencang sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di pegunungan raksasa. Tuan, mereka tidak mengejarnya, kata Dragon Blood Kilin. Ini adalah pegunungan Fudi, kan? Chukin bertanya dengan tenang, sambil melihat sekeliling. Nah, di sini, hanya gunung ini yang paling unik dan menjulang tinggi. Itu pasti pegunungan Fudi. Naga darah Kilin mengangguk. Baiklah, kita tunggu saja di sini,
Chukin tersenyum tipis dan menatap gadis-gadis itu. Kalian, apakah kalian baik-baik saja? Chukin, apa yang bisa kita lakukan? Xiao Hu menggelengkan kepalanya. Itu benar, Chukin, setelah menghabiskan begitu banyak kekuatan ilahi, kau seharusnya baik-baik saja. Xie bertanya dengan sedikit khawatir. Aku baik-baik saja. Chukin tersenyum. Chukin memiliki kekuatan pohon kehidupan, dan kemampuan penyembuhan diri tubuhnya telah mencapai titik yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa selama Chukin memiliki napas, ia seharusnya dapat pulih seperti sebelumnya. Ada sebuah gua di sana, mari kita masuk ke sana. Chukin berkata melalui mata penglihatan sejati, menunjuk ke sudut pegunungan. Setelah itu, Chukin membawa para wanita ke dalam gua dan mengeluarkan perangkat pembimbing jiwa yang menerangi. Setelah menutup pintu masuk gua, Chukin menciptakan ruang sementara. Di sini, ada sinar matahari, ada halaman, itu benar-benar surga. Yah, di sini aman. Chukin tersenyum pada gadis-gadis itu, mari kita tunggu di sini selama 3 hari. Chukin baru saja merasakan bahwa klan binatang Ming juga telah datang, dan mereka pasti telah bergabung dengan kota Fuxi. Chukin tidak takut pada mereka. Bersama-sama, Chukin yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Namun, alam rahasia binatang dunia bawah dan pohon kehidupan tidak begitu mudah untuk dihadapi. Chu dan Qin harus meregenerasi energi mereka. Gadis-gadis itu mengangguk. Mereka merasa bahwa bersama Chukin sangat hangat dan bahagia. Terutama, di tempat ini, jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak tahan dengan lingkungan yang indah. Format halaman dibangun oleh Chu dan Qin sesuai dengan villa di ibu kota Vulkan, 1 lawan 1, jadi semua orang dengan cepat kembali ke kamar mereka yang sudah dikenal. Chu Qin juga kembali ke kamar. Meskipun tubuhnya dapat sembuh sendiri, kekuatan ilahinya sangat membutuhkan pemulihan. Dia juga menghabiskan banyak energi sejati dalam pertempuran melawan Kaisar Labu Agung. Setelah itu, Chukin memasang segel dan penghalang di pintu keluar ruang angkasa. Pada hari ketiga, Chukin sedang mengolah kekuatan hidup, dan tiba-tiba dia terbangun oleh energi yang kuat dari dunia luar. Tuan, lengan kecil dan unicorn darah naga yang berbaring di sebelah kiri dan kanan Chukin juga berdiri pada saat yang sama, menatap Chukin dengan penuh tanya. Apakah kamu juga merasakannya? Chukin menatap Xiaoya dan Dragon Blood Kilin. Ya, Tuan. Bukankah dunia rahasia binatang buas dunia bawah lahir? Dragon Blood Kilin bertanya. Aku tidak tahu, aku ingin keluar dan melihat-lihat. Chukin menatap Xiao Wu yang sedang tidur di sampingnya, Qian Renshui, Zhu Zuqing, Ning Rongrong dan yang lainnya berkata, Xiao Hu, Xiao Qi, kalian lindungi semua gundik. Ya, Dragon Blood Kilin dan Armored Emperor mengangguk pada saat yang sama. Setelah itu, Chukin menutupi selimut untuk para gadis dan berjalan keluar dari ruangan. Pada saat ini, Xie juga kebetulan berjalan ke arahnya. Xiaowe, apakah kamu juga merasakannya? Kata Chukin, menatap Xie. Ruang ini disihir oleh Chu dan Qin, Xiao Wu dan yang lainnya seharusnya tidak bisa merasakan atmosfer dunia luar, tetapi Xie bisa mendeteksinya. Ya, Xie mengangguk, mungkinkah pintu masuk alam rahasia binatang dunia bawah keluar? Tepat sekali, aku akan melihatnya. Chukin tersenyum. Kalau begitu aku akan bersamamu. Chukin ingin terus berbicara, Xie berkata lebih dulu. Baiklah, Chukin mengangguk, dan meninggalkan ruang sementara bersama Xie. Begitu mereka keluar, Chukin dan Xie merasakan gelombang energi yang kuat datang, dan pada saat yang sama, seluruh pegunungan Fudi tampak berguncang. Energi yang kuat sekali. Xie mengerutkan kening. Chukin terkejut, datang ke pintu masuk gua, membuka celah di penghalang, memeriksa masa lalu, dan melihat ke kejauhan, sosok-sosok besar sudah berdiri di kejauhan. Sosok-sosok ini, seperti awan hitam, menutupi matahari yang terik. Mereka secara kasar dibagi menjadi 2 kekuatan, dan kepala pasukannya adalah 4 orang, salah satunya pernah bermain melawan Chu dan Qin, adalah Kaisar Kalabash. Di sebelah Kaisar Kalabash adalah binatang buas yang gelap. Sebagai binatang buas yang gelap, orang ini memiliki kepala naga yang gelap di kepalanya. Di sisi berlawanan dari Kaisar Kalabash, ada 1 orang dan 1 binatang buas. Seorang pria parubaya dengan penampilan yang hikmat, menunjukkan wajah dengan karakter Cina, dengan roda cahaya berputar di belakangnya, duduk di kehampaan, angin kencang tidak dapat membiarkannya melayang 1 poin. Orang lainnya berwujud manusia,
tetapi kepalanya juga kepala singa, dengan wajah yang mengerikan dan tatapan yang ganas. Semua orang lainnya berdiri di sekitar mereka. Kekuatan keempat orang ini tampaknya setara. Apakah itu yang disebut empat kaisar di daerah terlarang? Chukin berkata dengan tenang. Seharusnya begitu. Xie mengangguk. Pada saat ini, Kaisar Kalabash menatap manusia setengah singa itu dan berkata, Rentu, aku tidak menyangka kau akan membentuk aliansi dengan Kaisar Dewa Kuno, Guangyan. Karena kau bisa membentuk aliansi dengan binatang kegelapan Yulong, mengapa aku tidak bisa membentuk aliansi dengan Kaisar Agung Guangyan? Kata manusia singa, itu saja, jelas bahwa manusia singa itu adalah penguasa kota Chidi, Tudadi, yang memiliki roda cahaya di belakangnya adalah pemimpin para dewa kuno, Kaisar Dewa Guangyan, dan terakhir naga buas adalah pemimpin para dewa, Kaisar Yulong. Dengan kata lain, zona terlarang kehidupan, 4 orang terkuat di sisi terang, berkumpul di sini bersama-sama. Tidak heran, medan energi di sini begitu menakutkan. Chukin, 4 kaisar dari area terlarang mereka, haruskah mereka semua berasal dari alam rahasia binatang Mingming? Xie bertanya, 8 atau 9 jangan tinggalkan 10, kalau tidak, mereka tidak akan keluar. Pada saat ini, tatapan Chukin tertuju pada sosok yang dikenalnya di belakang Kaisar Dewa Guangyan. Orang ini bukan orang lain, tetapi guru Huoninger, Huoninger. Guangyan, pembantaian manusia, kaisar pertama raksasa, itu adalah kekuatan binatang buas dunia bawah kita. Kamu seharusnya tidak terlibat dengan para dewa kuno dan kota Kaisar Qi, jangan sampai kamu mendapat masalah. Yulong, mengatupkan tangannya di dadanya, tampak dingin. Kaisar Dewa Guangyan dan Kaisar Manusia Tudao. Bercanda, Kaisar Dewa Guangyan mencibir, jika kamu tidak bergerak, tidakkah kamu menunggu klan binatang buas dunia bawahmu untuk mendapatkan harta karun dan melahap alam dewa kunoku? Jadi, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Yulong tersenyum. Bertarunglah, siapapun yang menang, alam rahasia secara alami akan jatuh kepada siapa. Kata Kaisar Dewa Guangyan. Oke, begitu suara Yulong jatuh, dia telah berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke langit. Dan Guangyan, Rentu, dan Kalabash Grid juga mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, di dataran tinggi, terjadi fluktuasi energi yang sangat mengerikan, dan langit langsung meredup, kilat dan guntur bersahut-sahutan, pemandangannya mengerikan. Keempat orang terkuat itu sengaja memindahkan medan pertempuran ke dataran tinggi, semua karena takut merusak alam rahasia binatang buas dunia bawah. Bunuh. Melihat keempat orang terkuat itu mulai bertarung, kota Fuxi, kota Kaisar Qi, para dewa kuno, dan binatang Ming juga tidak dapat tinggal diam, dan bergegas ke arah saat ini di tengah ledakan teriakan pembunuhan. Dalam sekejap, gunung-gunung berguncang, bumi hancur, zona terbatas kehidupan, dan pertempuran termegah pun dimulai. Tidak bagus. Meskipun medan pertempuran masih agak jauh dari Gua Chu dan Qin dan yang lainnya, berbagai fluktuasi energi yang mengerikan bertabrakan satu sama lain, membuat mereka merasa terancam. Mereka sedang bertarung. Chukin, apa yang harus kita lakukan? Tanya Xie. Tentu saja untuk meraup keuntungan. Chukin tersenyum. Aku baru saja memeriksa. Pintu masuk ke alam rahasia seharusnya berada di bawah tanah tempat mereka bertarung. Dengan cara ini, Xiao Wei, kau, Xiao Ya, Xiao Qi, dan yang lainnya, bawa Xiao bersamamu. Tarik mereka, turun ke tanah dan masuk ke alam rahasia terlebih dahulu. Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Bukankah itu hanya untuk menyelamatkan kakak Ninger? Xie berkata dengan kejam, aku sudah memperhatikannya sejak lama. Chukin tersenyum tanpa berkata apa-apa, berhenti sejenak, lalu berkata, keempat orang ini bukan orang baik, terutama Yulong dan Kalabash Grid. Aku akan meneriaki mereka. Bagaimanapun juga, Huoninger adalah milik senior Taichang. Cucu perempuan, bagaimana kita bisa hanya duduk dan menonton? Xiao Wei, apakah kau ingat lokasi rahasia itu? Ya, Xie mengangguk, aku tidak setidak berguna itu. Baiklah, mari kita berpisah. Ingatlah bahwa aku tidak bisa datang, kalian menunggu di pintu alam rahasia. Bagus. Begitu kata-kata Chukin jatuh, dia sudah bergegas keluar dari gua, sementara Xie telah memasuki ruang sementara. Pada saat ini, Huoninger sedang berperang dengan dewa tertinggi setinggi 3 kilo di kota Fuxi.
Dapat dilihat bahwa Huoninger tampaknya sedikit lebih kuat dari 2 hari sebelumnya untuk bertarung dengan dewa tertinggi 3 kesengsaraan, dan tidak menyerah sedikitpun. Itu dia, Tuan Huo, yang membunuh Raja Iblis Siu, kan? Pada saat ini, 2 kaisar istana surga Nether, 2 tetua binatang berkepala harimau, Huzu dan Huxiao, fokus pada Huoninger. Ya, itu dia, bunuh dia dan beri penghormatan kepada saudara Siu Mo. Ketika suara kedua binatang besar itu jatuh, mereka berubah menjadi cahaya hitam pada saat yang sama, bergegas menuju Huoninger seperti meteor. Huoninger baik-baik saja berhadapan dengan dewa tertinggi 3 kesengsaraan, dan di bawah pengaruh gabungan dari 3 dewa tertinggi 3 kesengsaraan, dia segera dikalahkan dan bergegas keluar. Ketika Huoninger hampir terbunuh, sesosok tampan muncul di depannya. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah Chukin. Saya melihat bahwa Chukin memegang pedang Raja Ming di tangannya, dan dengan mudah menghancurkan ketiga dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan. Setelah itu, Chukin memeluk Huoninger. Lembut, ini adalah perasaan pertama Chukin. Meskipun Huoninger mengenakan baju besi, tubuhnya sangat lembut, dan pada saat yang sama aroma yang memabukkan memasuki hidungnya, membuat Chukin segar kembali. Chukin, mengapa kamu di sini? Huoninger berbaring di pelukan Chukin dan menatapnya, terkejut. Datang untuk menyelamatkanmu. Chukin tersenyum ringan, bukankah kamu bilang, bukankah kamu datang, mengapa kamu datang? Beraninya aku tidak mengikuti perintah Kaisar Dewa, kata Huoninger. Ah, itu kamu. Pada saat ini, Huxiao, melihat ke arah Chukin, berkata dengan heran. 3 hari yang lalu, ketika Chu dan Qin berperang dengan Kaisar Labu, dia berada di kota Fuxi dan menyaksikan kekuatan mengerikan Chu dan Qin. Karena kau sudah tahu, maka matilah kau. Chukin tersenyum tipis, memegang Huoninger. Mendengar kata-kata ini, Huzi dan Huxiao gemetar dan tanpa sadar ingin melarikan diri. Namun, begitu mereka pergi, mereka dipegang erat di bahu mereka oleh 2 Chukin lainnya. Ah, kakak kedua Tiger Chi berkata, bahkan lebih ngeri. Begitu kata-kata mereka jatuh, mereka ditusuk oleh klon Chukin. Klon Chu dan Qin hari ini lebih kuat dari dewa tertinggi kesengsaraan surgawi rata-rata, dan terlalu mudah bagi 2 klon untuk membunuh 2 dewa tertinggi 3 kesengsaraan. Karena Chukin memiliki mata penglihatan sejati, dia dapat dengan cepat menemukan kelemahan fatal para dewa tertinggi. Ini dan memberi mereka pukulan fatal. Huoninger, aku akan membawamu pergi, tidak bisakah kau pergi? Chukin menatap Huoninger di lengannya dan tersenyum lembut. Hah, Huoninger mengangguk dan berkata. Senyum Chukin terlalu merusak baginya, seolah-olah itu melelehkan semua pertahanan psikologisnya. Itu bagus. Chukin tersenyum ringan dan menatap kedua avatar itu. Kalian, di sini, tunggu pemenang dan pecundang ditentukan, beri mereka hadiah besar, raih kesempatan itu, dan berikan Kaisar Labu dan naga yang kubunuh itu. Kedua avatar Chu dan Qin keduanya muncul sedikit pada saat yang sama. Chukin akhirnya memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu dengan mereka di sini, meninggalkan 2 klon, dan kemudian membawa Huoninger, diam-diam meninggalkan medan perang, dan melarikan diri menuju alam rahasia dunia bawah. Seperti yang diharapkan Chukin, pintu masuk ke alam rahasia dunia bawah terletak di gua di bawah medan perang. Di dalam gua, awalnya ada sebuah kolam air danau, tetapi pada saat ini, air danau telah membentuk pusaran energi. Tidak ada artinya, pusaran ini adalah pintu untuk memasuki alam rahasia binatang buas dunia bawah. Tanpa berkata apa-apa, Chukin bergegas ke pusaran air sambil menggendong Huoninger. Keluar dari pusaran, Chukin dan yang lainnya memasuki ruang yang redup. Di sini, ada yang tandus, belum lagi, ada banyak tulang di tanah, seperti medan perang kuno yang berdebu. Chukin, sesuai instruksi Chukin, Xie dan putrinya sudah memasuki tempat ini. Huoninger mendengar suara gadis-gadis itu dan segera bangkit dari pelukan Chukin. Kakak Xie, apa kabar kalian? Bertemu lagi. Ya, Xie dan gadis-gadis itu mengangguk dan tersenyum. Kakak Ninger, apakah kamu baik-baik saja? Xie bertanya. Huoninger menggelengkan kepalanya, untungnya, Chukin muncul tepat waktu, kalau tidak, aku akan pergi. Ini takdir. Xiaohu tersenyum nakal. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan berkata seolah ingin mengalihkan topik pembicaraan, ini bukan saatnya untuk menceritakan kembali masa lalu. Ini adalah alam rahasia dunia bawah, kan? Seharusnya begitu. Xie mengangguk, tapi, di tempat ini,
Yin-nya sangat kuat. Apakah benar-benar ada pohon kehidupan? Setelah mendengar ini, Chukin segera mengeluarkan getah pohon kehidupan, tetapi sayangnya, tidak ada gerakan di getah itu. Meski begitu, Chukin tersenyum dan berkata, seperti yang kau katakan, pohon kehidupan sangat berharga, bagaimana bisa ditemukan dengan mudah, tetapi karena lelaki tua itu mengatakan itu ada di sini, pasti ada di sini. Lalu di mana kita menemukannya? Gu Yuena bertanya. Chukin memejamkan matanya, metode rahasia 12 karakter, metode rahasia kata kayu didesak, pada saat yang sama, Chukin menggunakan kekuatan kehidupan. Dalam sekejap, ruang lingkup kesadaran spiritual Chukin menyebar hingga ribuan mil di sekitarnya. Kesadaran ilahi kita benar-benar tidak berguna. Xiao Wu cemberut, itu selalu tidak efektif, hanya Chu dan Qin, itu berbeda setiap saat. Tidak masalah, Xiao Wu, kita di sini untuk menemani Chukin. Xie berkata sambil tersenyum, aku juga tidak bisa menggunakan milikku. Ya, Nyonya Xiao Wu, bagaimana aku bisa memata-matai makam orang sesuka hati? Xiao Arma, mengikuti, tidak apa-apa bagi kita untuk mengikuti Tuan. Pada saat ini, Chukin membuka matanya dan berkata dengan terkejut, ini. Ketemu, gadis-gadis itu bertanya dengan heran. Pohon kehidupan tidak ditemukan, tapi aku menemukan pria besar. Ikuti aku. Begitu kata-kata Chukin jatuh, dia terbang ke arah barat terlebih dahulu. Semua orang berpacu kencang, setelah melewati banyak tanah tandus, mereka mencapai sebuah lubang dangkal yang besar. Lubang dangkal ini mungkin berdiameter 1000 mil, dan di lubang dangkal ini hanya sepasang tulang berbentuk manusia yang terkubur. Sepasang tulang dengan panjang tubuh setidaknya 20.000 li, yaitu tingginya 10 juta meter. Wow, termasuk Chukin. Semua orang tercengang. Volume ini terlalu besar, kan? Makhluk macam apa ini? Klan raksasa terbesar dalam sejarah tidak mungkin sebesar ini. Xiao, matanya yang indah terbelalak. Kamu bilang, ini hidup atau mati? Ning Rongrong bertanya. Kakak Rongrong, dia telah menjadi tulang, apakah dia masih hidup? Wang Qiwer menjawab, baiklah, mungkinkah ini leluhur klan binatang Ming? Su Xiyun melanjutkan. Klan binatang Ming memiliki sedikit tulang, kata Xie, ini seharusnya bukan klan binatang Ming. Lihat, apa itu? Kata Qin Shijing, menunjuk ke rongga dada yang bertulang ini. Semua orang melihat ke depan dan melihat ada sesuatu yang tersangkut di pegangan di sana-sini, bersinar dengan sedikit cahaya. Chukin segera membawa gadis-gadis itu dan terbang ke sisi lain. Ketika mereka mendekat, semua orang menemukan bahwa tulang dada putih ini tampak seperti sebidang tanah raksasa, dan di tanah ini, ada gunung yang menempel padanya. Gunung itu tingginya ribuan meter dan berbentuk kerucut, seperti batu kecubung. Gunung batu kecubung, Luo Yi bertanya dengan heran. Tidak, itu bukan gunung. Mata Chukin memadat, dan seberkas cahaya yang kuat meledakkan bagian luar gunung batu kecubung secara langsung, memperlihatkan wajah aslinya, pedang kristal super. Pedang, bagaimana bisa ada pedang yang begitu panjang? Para wanita berseru, apakah itu besar? Xie bertanya, jika kekuatan ilahi digunakan untuk meningkatkannya, maka itu tidak biasa. Tetapi Chukin menggelengkan kepalanya lagi, itu tidak besar, dia sangat panjang dan sangat besar. Selain itu harus ditempa, dan ada jejak yang jelas dari kekuatan ilahi yang ditempa di dalamnya. Apa? Bagaimana mungkin? Pedang ini seharusnya bukan pedang biasa. Meskipun energinya telah hilang, aku dapat menilai bahwa energinya setidaknya tidak lebih lemah dari artefak tertinggi 3 kata, artefak tertinggi setinggi 3 kaki. Kekuatan ilahi tertinggi harus ditempa setidaknya selama 1 juta tahun. Berapa tahun yang kamu butuhkan untuk menempanya? Dan bahan untuk menempa artefak ilahi tertinggi sangat langka. Seru Xie. Chukin sedikit bermeditasi.